Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawdih Alfiyat Ibn Malik. Pembahasan masih tentang inna wa akhwatuha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada al-mas'alah al-khamisah. Nah, masalah apa? Arabiah ya. Nah, masalah Arabiah. Selanjutnya al-mas'alatu al-khamisah. La yajuzu taqdimul khabar ala hadhil huruf wala ala ismiha wa hadha wal aslu. Tidak boleh mendahulukan khabar atas huruf-huruf ini, yakni inna wa akhwatuha. Juga tidak boleh mendahului isimnya. Ini merupakan hukum asal. Jadi hukum asalnya inna wa akhwatuha, kemudian isimnya, kemudian baru khobarnya. Tidak boleh khobar mendahului inna wa akhwatuha, dan juga tidak boleh mendahului isimnya. Ini hukum asal ya. As-sadisah, masalah yang keenam, taqdimul khabar ala ismi inna wa akhwatiha qismani, jaiz wa wajib. Khabar boleh mendahului isimnya inna wa akhwatuha, dan terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya jaiz boleh, ada yang sifatnya wajib. Nah, ini mendahului isimnya, tapi tidak mendahului inna wa akhwatuhanya ya. Nah, ada yang sifatnya jaiz, ada yang sifatnya wajib. Fa yajuzu taqdimul khabar 'ala al-ismi idza kana al-khabaru syifa jumlatin wal ismu ma'rifatan aw nakiratan bi musawwighin laha. Khobar boleh mendahului isimnya jika khobarnya berbentuk syibhul jumlah, sedangkan isimnya berbentuk ma'rifat atau nakirah yang membolehkannya ya, nakirah yang dilengkapi dengan sesuatu yang membolehkannya sebagai isim. Fal awwal nahu inna fid dari saliman. Contoh yang pertama yakni isimnya ma'rifat, inna fid dari saliman. Fid dari khobarnya inna, saliman isimnya inna, berupa ma'rifat. Nah, ini jaiz. Wasani, yakni contoh kedua, isimnya berupa nakirah yang disertai sesuatu yang membolehkannya menjadi isimnya. Nahu inna fidari taliban mujtahidan. Fidari khobarnya inna, taliban mujtahidan isimnya. Sesuatu yang membolehkannya adalah karena dia disifati atau diberi naat ya. Nah, ini tempat khobarnya bisa mendahului isimnya. Nah, dalam bab inna wa akhwatuha. Wa yajibu taqdimul khabar 'alal ismi fi thalathati mawadhi. Khabar wajib mendahului isimnya di 3 tempat. Al-awwal idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal ismu nakiratun la musawwigha laha. Jika khobarnya berbentuk syibhul jumlah sedangkan isimnya berbentuk nakirah
dan tidak ada perkara yang membolehkannya menjadi isim. Nah, maka khobar wajib mendahuluinya. Nahwu qouli ta'ala fa inna ma'al usri yusran. Ma'al usri khobarnya inna muqaddam wujuban ya. Yusran isimnya. Ini enggak ada sifat, enggak mudhaf ya, sehingga khobar wajib mendahuluinya. Asani idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal ismu mudhafan ila dhamirin ya'udu ila bil khabar. Yang kedua, jika khobarnya berupa siful jumlah sedangkan isimnya mudhaf kepada dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Nahwu inna fid dari sahibaha. Fid dari khobar inna muqaddam wujuban, sahibaha isimnya. Nah, ini wajib khobar mendahulu isimnya karena isimnya bersambung dengan dhamir, itu ha yang kembali kepada sebagian khobar, yakni ad-dari. Dikatakan sebagian khobar karena khobarnya itu kan siful jumlah fidari, sementara dhamir hanya kembali kepada ad-dari saja ya. Nah, as-salis idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal ismu muqtarinan bila bil ibtida'. Yang ketiga, jika khobarnya berupa siful jumlah dan isimnya diiringi dengan lam ibtida'. Nahwu qouli ta'ala inna fi dzalika la ibratan. Fi dzalika khobar inna wujub muqaddam wujuban, la ibratan isim inna. Ini ada lam ibtida' sehingga khobarnya wajib mendahulunya. Taib. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh, la yajuzu taqdimu ma'muril khabar 'alal ismi idza kana ghaira dzarfin wala majrurin. Tidak boleh ma'mulul khabar mendahului isimnya jika bukan berbentuk dzaraf, juga bukan berbentuk isim yang dijarkan dengan huruf jar. Nahwu inna zaidan akilun ta'amaka. Fala yajuz inna ta'amaka zaidan akilun. Nah, zaidan isimnya inna, akilun khobarnya, ta'amaka maf'ul bih. Ini ma'mulul khobar karena yang menasabkan ialah akilun, khobarnya inna ya. Maka ta'amaka tersebut ma'mulul khobar. Ini enggak boleh mendahului isimnya. Kenapa? Karena ta'amaka bukan dzaraf, bukan pula al-majrur bil harfi. Maka tidak boleh engkau katakan inna ta'amaka zaidan akilun. Berarti kalau berupa dzaraf atau al-majrur bil harfi boleh ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Tahtassu inna al-maksurah al-hamzah bi jawazi dukhuli lam al-ibtida' ala ismiha wa ala khabariha wa ala ma'muli khabariha wa ala dhamiril fasli. Khusus inna yang hamzahnya dikasrah, itu inna ya, tidak anna, khusus inna saja, lafaz inna saja boleh lamul ibtida' masuk pada isimnya atau masuk pada khobarnya atau masuk pada ma'mulul khobarnya atau masuk pada dhamir fasl yang berada di antara isim dan khobarnya. Nah, ini khusus untuk apa ini? Inna yang hamzahnya dikasrah, yang lain enggak masuk bab ini.
At-tasi'ah, masalah yang kesembilan, yustaratu fi dukhuli lamil ibtida' ala ismi inna ayataqaddamahu dharfun au majrurun muta'alliqani bi khabariha. Syarat lam ibtida' boleh masuk pada isimnya inna saja ya, nggak pakai wa akhwatiha ya, inna saja, ialah adanya dharaf atau al-majrur bil harfi yang mendahulunya, yang terkait dengan khobarnya. Nahwu inna minal bayani la sihran, sesungguhnya sebagian penjelasan yang disampaikan itu seperti sihir ya, yang membuat orang bisa diarahkan ya, bisa tercengang ya. Nah, minal bayani ini khobar muqaddam, la sihran isimnya inna. Naam, ada lam ibtida'nya ya kan. Nah, apakah memenuhi syarat? Naam, karena khobarnya berupa apa ini? Al-majrur bil harfi ya. Al-asyirah, masalah yang ke-10, yustaratu fi dukhuli lamil ibtida' ala khabari inna alla yaktarina bi adati syartin aw nafyin wa alla yakuna madiyan mutasarrifan mujarradan min qad wa yakuna muakharan. Adapun syarat lam ibtida' boleh masuk pada khobarnya inna. Ingat, inna saja, bukan wa akhwatiha. Inna tidak boleh diiringi dengan adat syarat, tidak boleh diiringi dengan nafi. Nah, tidak boleh menunjukkan makna madhi. Nah, atau fi'il khobarnya tidak boleh berbentuk fi'il madhi mutasarrif yang tidak ada qadnya, dan khobarnya harus diakhirkan. Jadi syarat lam ibtida' masuk pada khobarnya inna ialah khobarnya tidak boleh diiringi dengan adat syarat atau nafi, juga tidak boleh khobarnya berbentuk fi'il madhi mutasarrif yang kosong dari qad, dan khobarnya harus diakhirkan. Nah, ini syaratnya banyak sekali ya. Nahwu qouli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, ini semuanya memenuhi syarat. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi isimnya inna, lasami'ud du'a khobarnya inna, ada lam ibtida'nya. Wa inna rabbaka la ya'lam, rabbaka isimnya inna, la ya'lamu khobarnya. Nah ini karena ya'lamu fi'il mudhari' ya, bukan fi'il madhi kan. Nah, wa innaka la ala khuluqin azim, dhamir kaf isimnya inna, la ala khuluqin azim khobarnya. Nah, pakai lam ibtida'. Al-hadiyata asah, masalah yang ke-11, yustaratu fi dukhuli lamil ibtida' ala ma'muli khabari inna syartani. Lam ibtida' yang masuk pada ma'mulul khabar harus memenuhi dua persyaratan. Al-awwal ayatawassat baina ismiha wa khabariha. Ma'mulul khabar harus ada di tengah antara isim dan khabar.
Ats-tsani ayakunal khabar mimma yasluhu lidukhuli hadhil lam alaih. Khabar adalah lafaz yang layak dimasuki oleh lam ibtida. Jadi bentuk khabarnya memenuhi syarat untuk dimasuki oleh lam ibtida, yaitu bentuk-bentuk khabar tadi itu tidak ada syarat, tidak nafi, tidak berbentuk fi'il madhi mutasarrif yang kosong dari qad, ya. Nah, tapi yang dimasuki lam ibtida di sini bukan khabarnya, tapi maqbulul khabar. Itu seandainya lam ibtida disematkan pada khobar mau menerimanya dengan syarat-syarat yang dimilikinya. Jadi ada dua syarat lam ibtida masuk pada maqbulul khobar. Yang pertama, maqbulul khobar berada di antara apa ini? Isim dan khobar. Yang kedua, jenis khobarnya itu adalah khobar yang memenuhi syarat untuk dimasuki lam ibtida. Artinya jika maqbul khobar enggak mau lam ibtida, dikasihkan khobarnya mau khobarnya, ya. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi maka bisa lamul ibtida masuk pada maqbulul khobar. Nahu inna saliman la fi hajatika sa'in. Saliman isimnya, sa'in khobarnya. La fi hajatika maqbulul khobar. Ada lam ibtidanya. Wa innahu la yaumal jum'ati atin. Sungguh dia datang pada hari Jumat. Dhamir hak isimnya inna. La yaumal jum'ah, bukan li tapi la yaumal jum'ati maqbulul khobar, atin khobar. Yaumal jum'ah maf'ul fi, ya. Nah, wa innahu la amroka yuti'u. Dhamir hak isimnya, la amroka maf'ul bi maqbulul khobar, ada lam ibtida'nya, yuti'u khobar. Khobar-khobarnya tadi itu seandainya dikasih lam ibtida mampu menerimanya karena sesuai dengan persyaratan. Nah, sementara maqbul khobarnya juga berada di tengah antara isim dan khobar. Ats-tsaniyata asrah, masalah yang ke-12. Amma dhamirul fasli fala yustaratu fi dukhuli lam ibtida' al-syai'. Adapun dhamir fasal maka tidak ada syarat apapun lam ibtida' masuk padanya. Jadi langsung masuk gitu aja, enggak pakai syarat-syaratan. Jadi kalau masuk pada dhamir fasal, kaqouli ta'ala inna hadza lahuwal qasasul haq. Hadza isimnya inna, al-qasasul haq khobarnya, lahwa dhamir fasal, ya, la mahalla laha minal i'rab, tidak punya kedudukan i'rab. Naam, ada lam ibtida'nya. Dhamir fasal untuk memastikan isim setelahnya adalah khobar, bukan sifat, dan fungsinya adalah litaukid, untuk menguatkan. Taib. Nah, ats-tsalisata asyrah, masalah yang ke-13. Al-mawadhi allati yata'ayyanu fiha kasru hamzah inna asyarah. Tempat-tempat yang wajib mengkasrah hamzah inna ada 10. Jadi tempat-tempat ini wajib hamzahnya dikasrah, inna, tidak boleh di fathah, anna. Nah, al-awwal idza waqa'at fi ibtida'il kalam haqiqatan. Yang pertama, jika benar-benar terletak di awal kalam ada haqiqatan, berarti benar-benar tidak ada amil-amil lafzi yang mendahuluinya. Nahu qouli ta'ala innallaha ghafurur rahim. Inna di sini benar-benar di awal kalam, ya, maka wajib dikasrah hamzahnya.
au hukman atau secara hukum, berarti ada yang mendahulunya tapi tidak dianggap merubah posisinya. Ya, nahu qali ta'ala kalla innal insana la yatgha. Kalla ini adalah huruf tidak mempengaruhi kedudukan lafaz sesudahnya, sehingga secara hukum inna masih dianggap di permulaan, sehingga wajib dikasrah hamzahnya. Ats-tsani idza waqa'at ba'dal qaul alladzi la yatadammanu makna dhanni. Yang kedua, jika terletak setelah lafaz qaul, yaitu qala dan tasrifannya, ya, yang tidak mengandung makna dhanna. Ada qala yang mengandung makna dhanna, beramal seperti dhanna, ya. Nanti insyaallah pembahasannya bab dhanna wa akhwatuha. Ini benar-benar qala yang artinya berkata, bukan qala yang artinya menyangka, ya. Nahu qali ta'ala qala inni abdullah. Nah, ini setelah qala maka hamzahnya wajib dibaca kasrah, inni abdullah. Asalis yang ketiga, idza waqa'at ma'a ma ba'daha jawaban lil qasam. Jika antara inna dan isim sesudahnya menjadi jawab qasam, jawab sumpah, maka wajib dibaca kasrah hamzahnya. Nahu wallahi, itu qasam, demi Allah. Innaka la shadiqun, ini jawab qasam, maka wajib dikasrah hamzahnya. Arabi idza waqa'at sadral jumlati al-waqi'ati silatal mausul. Itu jika terletak di permulaan jumlah yang menjadi silatul mausul, maka wajib dikasrah hamzahnya. Nahu ja'alladzi innahu mujtahid. Innahu mujtahid silatul mausul setelah alladzi, ya kan? Sementara inna di permulaan silatul mausul tadi, sehingga wajib dibaca kasrah. Al-khamis idza waqa'at ma'a ma ba'daha halan. Jika inna dan isim serta khobarnya menjadi hal, maka wajib dibaca kasrah hamzahnya. Nahu qasadtuhu wa inni wathiqun bihi. Aku menuju ke tempatnya dalam keadaan aku sangat percaya kepadanya. Inni wathiqun bihi, mahal nasab menjadi hal setelah wawu hal, maka hamzahnya wajib dikasrah. As-sadis idza waqa'at ba'da haitsu au id. Yang keenam, jika terletak setelah haitsu atau id, maka wajib mengkasrah hamzah inna. Nahu ijlis haitsu inna khalilan jalisun. Duduklah di tempat Khalil duduk. Nah, setelah haitsu maka wajib dibaca kasrah inna. Sakattu id innaka sakit. Aku akan diam jika engkau juga diam. Setelah id, hamzahnya wajib dikasrah innaka sakit. As-sabi idza waqa'at ma'a ma ba'daha khabaran an ismi dzatin au sifatan lahu. Yang ketujuh, jika inna isim dan khobarnya menjadi khobar dari isim dzat. Isim dzat itu bukan masdar, ya. Isim dzat itu adalah isim-isim yang selain masdar, atau menjadi naat darinya. Nahu salimun innahu karim. Perhatikan baik-baik. Salimun mubtada, innahu karimun. Inna isim dan khobarnya menjadi khobar dari salim, maka
wajib dikasih hamzahnya. Nah, sementara salim itu namanya isim dzat karena bukan berbentuk masdar. Nah, jaa Khalilun innahu fadilun. Perhatikan baik-baik. Jaa Khalilun innahu fadilun. Di sini Khalilun bukan si Khalil, tapi Khalilun di sini artinya kekasih, ya. Nah, ini supaya tidak talbis, ganti saja dengan isim nakirah, ya. Ja'a rajulun, gitu ya. Innahu fadilun. Innahu fadilun. Inna isim dan khobarnya menjadi naat dari rajulun. Jadi menjadi naat dari isim dzat, maka innanya wajib dibaca kasrah. Nah, Asamin yang ke-8, idza waqa'at ba'da amilin ulliqa bil lam. Jika terletak setelah ambil yang ditaklik. Nah, dengan adanya lam. Taib nahu alim tu. Nah, alim tu inna khalilan la muhsinun. Alima di sini adalah saudaranya donna wa akhwatuha, tapi mengalami taklik secara dohir, tidak nampak dua maf'ul bihnya, tapi secara mahal, ya, dianggap maf'ul bih sadda masadal maf'ulain karena ada lam sesudahnya, ya, itu lam muhsin. Baik. Jadi yang menyebabkan alim tu taklik ialah adanya lam ibtidak sesudahnya. Maka inna yang masuk padanya wajib dibaca kasrah. Inna khalilan la muhsin. At-tasi' idza waqa'at sadra jumlah istinafiyah. Ini kurang hamzah, ya. Istinafiyah. Jumlah istinafiyah kurang hamzah.
jika terletak di permulaan jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah itu jumlah yang ada di tengah kalam, ya. Tapi dianggap sebagai permulaan dalam sebuah pernyataan. Nah, contoh yaz'amuna anni mutakassilun. Mereka menyangka aku bermalas-malasan. Innahum lakadibun. Nah, sesungguhnya mereka itu pendusta. Nah, innahum lakadibun ini berada di tengah-tengah kalam. Nah, taib yang mana dia disisipkan di situ untuk mengomentari pernyataan sebelumnya. Jadi maka innanya wajib dibaca kasrah. Jadi yang dimaukan di sini bukan anni, ya, tapi yang innahum lakadibun. Taib al-ashir yang ke-10 ba'da hatta al-ibtidaiyah. Setelah hatta al-ibtidaiyah. Nahu maridha salimun hatta innahum la yarjunahu. Si Salim sakit sampai mereka sudah tidak bisa mengharapkan kesembuhannya. Nah, innahum setelah hatta ibtidaiyah. Jadi hatta itu kalau sesudahnya berupa isim, maka hattanya huruf jar, hatta matla'il fajri. Kalau hatta sesudahnya itu berupa fi'il mudhari, hatta termasuk an-nawasib, ya, bi an mudmarah dengan bantuan an yang tersimpan. Hatta yarji'a ilaina Musa, ya. Tapi kalau setelah hatta itu adalah jumlah isminya, maka itu hattanya hatta ibtidaiyah. Nah, kalau ada inna setelah hatta ibtidaiyah, maka hamzanya inna wajib di kasrah. Hatta innahum la yarjunahu. Nah, taibarafikum. Ini 10 tempat hamzah inna wajib di kasrah. Nah, adapun tempat-tempat hamzah inna wajib di fathah, maka insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, ya. Masalah yang ke-14. Barakallahu. Jazakum khair atas segala perhatiannya, belajar yang rajin, dan insyaallah kita akan mengadakan imtihan lagi, ya. Nah, setelah dianggap cukup materinya, nah, kalian siap-siap untuk imtihan yang ketiga. Barakallahu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.